Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan saya Alia Mufida, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan dari gelombang 6 angkatan 38 kelompok 2 dengan jabatan sebagai petugas transportasi darat di BPTD kelas 2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan hasil identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Isu yang pertama yaitu belum optimalnya sistem merit dalam pengelolaan SDM. Salah satu tantangan utama dalam implementasi manajemen ASN di lingkungan BPTD kelas 2 Daerah Istimewa Yogyakarta adalah belum optimalnya penerapan sistem merit. Idealnya, sistem ini memastikan bahwa setiap keputusan terkait pengangkatan, promosi, mutasi, dan pengembangan karir ASN itu dilakukan secara berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa penempatan pegawai yang tidak sepenuhnya mencerminkan keahlian dan kapasitas yang dia miliki. Akibatnya, efektivitas kerja berkurang karena pegawai bekerja tidak sesuai dengan bidang dan potensi terbaiknya. Hal ini berpengaruh terhadap produktivitas instansi dan melemahkan semangat kerja ASN yang merasa sistem ini tidak adil. Jika tidak segera dibenahi, hal ini dapat menjadi hambatan serius dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan adaptif. Yang kedua, lemahnya sistem pengelolaan data prasarana. Dalam pelaksanaan tugas teknis di bidang prasarana transportasi darat, BPTD kelas 2 Daerah Istimewa Yogyakarta itu sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Namun, di saat ini, pengelolaan data prasarana seperti data kondisi dermaga, terminal, UPPKB, fasilitas pendukung layanan, dan aset-aset lainnya itu masih dilakukan secara manual atau tersebar di berbagai format yang tidak seragam. Beberapa data penting itu belum terdokumentasi secara sistematis dan digital, yang mana hal ini menyulitkan proses monitoring, evaluasi, dan terutama pada pengambilan keputusan yang strategis. Ketiadaan sistem informasi berbasis data prasarana itu menyebabkan perencanaan program kerja teknis cenderung reaktif. Yang ketiga, minimnya regenerasi karir ASN. Di lingkungan BPTD kelas 2 Daerah Istimewa Yogyakarta, proses regenerasi karir ASN masih berjalan lambat, yang mana ASN muda seringkali belum diberi ruang untuk berkontribusi dalam program strategis atau rotasi jabatan yang mendukung pengembangan karir jangka panjang. Dampaknya, pegawai-pegawai muda itu kurang termotivasi dan inovasinya terhambat. Tanpa regenerasi, organisasi kesulitan mencetak pimpinan birokrasi yang adaptif dan kompeten. Isu yang keempat, resistensi terhadap perubahan dan adopsi teknologi baru. Sebagian ASN itu masih menunjukkan sikap resistensi terhadap sistem kerja berbasis digital. Beberapa pegawai lebih nyaman dengan metode manual karena merasa sistem baru terlalu rumit atau membingungkan. Sehingga akibatnya terjadi keterlambatan input data, pelaporan tidak seragam, dan kualitas layanan publik menjadi kurang responsif. Ini bertentangan dengan prinsip Smart ASN yang menuntut ASN itu untuk proaktif, adaptif, dan berbasis data. Isu yang kelima, ASN lansia itu cenderung kaku terhadap pengemasan informasi media sosial yang dimiliki oleh instansi. Pengelolaan media sosial instansi menghadapi tantangan karena sebagian ASN senior masih mengedepankan pola komunikasi yang konvensional dan formal. Mereka cenderung ragu menggunakan format-format konten yang kreatif, santai, seperti informasi melalui infografis, video pendek, atau caption-caption ringan yang mudah diterima oleh publik. Keterbatasan pemahaman terhadap strategi komunikasi digital menurunkan efektif menyampaikan informasi publik, yang mana konten yang dihasilkan sering tidak mampu menjangkau masyarakat, terutama generasi muda yang mana masih ingin
mencari konten-konten yang fresh, yang baru, yang hits, yang tidak monoton dan minim interaksi. Selanjutnya adalah isu terbatasnya akses ke sistem informasi dan digitalisasi. Belum semua ASN itu memiliki akses penuh ke sistem informasi instansi, baik karena keterbatasan perangkat, jaringan, internet, maupun hak akses ke aplikasi. Hal ini terutama terjadi pada ASN yang bertugas di lokasi teknis seperti UPPKB ataupun terminal. Di sisi lain, literasi digital juga belum merata, yang mana mengakibatkan banyak pegawai masih memilih metode manual. Ketimpangan ini berdampak pada ketidakpaduan data serta keterlambatan pelaporan dan hambatan dalam pengambilan keputusan berbasis informasi. Digitalisasi seharusnya mempermudah pekerjaan, namun ini justru menjadi beban tambahan bagi ASN. Mungkin hanya itu beberapa isu yang dapat diidentifikasi serta dideskripsikan mengenai implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Terima kasih.